kawan-kawan, semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di channel 9PM. Kali ini aku akan membahas alur sebuah film Korea berjudul The Flu yang rilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan tentang sekelompok imigran gelap yang menyelundup ke Korea Selatan. Kedatangan mereka membawa bencana yang sangat berbahaya, yaitu menularkan wabah penyakit mematikan. Penyakit menular ini sangat cepat menyebar luas dan menyebabkan kegelisahan di seluruh penjuru kota. Penyakit ini bekerja dengan menginfeksi korbannya melalui organ pernafasan dan akan membunuh dalam waktu 36 jam setelah terinfeksi. Orang-orang yang tinggal di kota ini harus berjuang untuk dapat bertahan hidup. Nah, bagaimana ceritanya? Yuk langsung saja kita simak alur cerita filmnya. Pada awal film diperlihatkan saudara Chu Byung-woo dan Chu Byung-ki yang merupakan penyelundup di Seoul. Mereka mendapati bahwa imigran ilegal telah meninggal dalam sebuah kontainer pengiriman karena penyakit yang tidak diketahui. Mereka mengambil satu-satunya orang yang selamat, yaitu Moon Sae, dan sebuah video ponsel jenazah untuk menunjukkan kepada atasan mereka di gudang. Tetapi Byung-woo menjadi sakit dan Moon Sae berhasil melarikan diri. Di sisi yang lain, Chigo dan kakaknya yang merupakan tim SAR sedang melakukan tugasnya. Mereka menyelamatkan seseorang yang mobilnya terperosok masuk ke poros tambang. Orang itu adalah Dr. In-hee. Chigo akhirnya berhasil menyelamatkan Dr. In-hee, tetapi ternyata tas Dr. In-hee yang berisi data-data penting pun terjatuh. Chu Byung-woo membawa saudaranya pergi ke sebuah klinik untuk membeli obat. Dan disinilah penyebaran virus flu itu pun dimulai. Penularannya diturunkan kepada orang lain dan menyebarkannya ke seluruh kota. Di rumah sakit di Budang, Dr. Kim In-hee ditegur karena kehilangan data penting ketika mobilnya jatuh ke poros tambang di hari sebelumnya. Singkat cerita, akhirnya tas Dr. In-hee diambil oleh Jigo dari poros tambang. Kemudian Jigo menelpon In-hee, tetapi yang mengangkat telepon bukanlah In-hee, tetapi adalah Mire, yaitu putri In-hee. Jigo akhirnya menemui Mire dan memberikan tas itu kepadanya. Kondisi Byung-woo semakin memburuk dan ia mulai batuk darah menghitam. Saudaranya membawanya ke ruang gawat darurat, di mana dia diisolasi dengan flu yang tidak diketahui. Dr. In-hee dimintai bantuan untuk memeriksa pasien yang terkena infeksi. Ia menemukan video ponsel dan berpendapat bahwa kondisi dalam wadah pengiriman memungkinkan virus bermutasi. Byung-ki menolak untuk menjawab pertanyaan mengenai wadah tersebut, dan pada akhirnya Byung-woo pun meninggal. Byung-ki memaparkan kepada staf rumah sakit sambil dia berjuang untuk menemui saudaranya. Di sisi yang lain, ketika Mire berjalan sendirian, tiba-tiba ada sebuah mobil yang melaju dengan sangat kencang hendak menabraknya. Tetapi Moon Sae menyelamatkan Mire dari tabrakan mobil tersebut. Mire yang tahu Moon Sae sedang kelaparan akhirnya memberikannya makanan. Tetapi Moon Sae menghindarinya karena ia sadar bahwa ia sedang menyebarkan penyakit. Tetapi Mire pun tetap mendekatinya dan memberikan makanannya. Mire pergi sebentar untuk membelikan makanan lagi. Nah, pada saat itu Moon Sae pun pergi supaya Mire tidak tertular virusnya. Akhirnya, Mire memanggil Jigo untuk membantu mencari pria yang sakit itu. Tetapi mereka tidak berhasil menemukannya. Keesokan harinya, lebih banyak orang menunjukkan gejala yang lebih jelas. Dengan bantuan dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea, staf rumah sakit akhirnya menemukan dan membakar kontainer pengiriman. Namun, ternyata tikus yang telah memakan mayat pun melarikan diri ke kota, dan itu semakin memperparah keadaan. Staf dokter memberitahu bahwa itu merupakan virus yang agresif. Virus itu adalah strain H5N1 yang bermutasi dan dapat membunuh dalam waktu 36 jam. Dan para staf dokter pun melakukan panggilan untuk mengkarantina kota. Desas-desus tentang wabah pun menyebar, dan itu membuat orang menjadi semakin panik.
Jigo menyelamatkan seorang wanita yang terjatuh dari eskalator, dan Mira pun hilang dari pengawasannya. Sementara meremehkan kebutuhan akan karantina, administrator dan politisi dihadapkan dengan situasi bencana ketika orang-orang runtuh di jalan, termasuk pengemudi yang menyebabkan serangkaian kecelakaan hebat. Rumah sakit dan sistem komunikasi menjadi kewalahan dan karantina pun dimulai. Politisi dan staf peneliti mengungsi ke Seoul dan memberitahu para Perdana Menteri. Mereka membuat pengumuman publik yang memperburuk kepanikan di Budang. Sementara itu, Dr. In-hye tetap di Budang dan bergabung dengan Jigo untuk mencari Mira. Mereka pun menemukan Mira di supermarket yang sedang dijarah dengan orang-orang yang menunjukkan gejala virus flu. Di sisi yang lain, polisi anti huru-hara berusaha menahannya. Dan akhirnya mereka bertiga berhasil keluar. Tetapi Jigo menolak untuk meninggalkan tugasnya dan bekerja dengan kakaknya. Mereka berusaha untuk membebaskan orang-orang yang terjebak di toko. In-hye dan Mira menuju helikopter terakhir untuk perjalanan ke Seoul. Tetapi Mira menunjukkan gejala dan mereka pun ditolak. Pada malam hari, karantina Budang diperkuat oleh Tentara Republik Korea, pasukan cadangan, pasukan Amerika Serikat, Korea, dan KCDC. Populasi dipindahkan ke kamp di luar stadion olahraga. Orang yang menunjukkan gejala selanjutnya diisolasi di zona karantina di bawah stadion untuk menerima perawatan medis. Meskipun In-hye tahu mereka tidak memiliki obat. Dr. In-hye diam-diam menyelinapkan Mira dari pemeriksaan, dan Mira pun tetap selalu menggunakan masker agar tidak menginfeksi orang lain. Pada hari kedua, Moon-sae ditemukan di zona isolasi. Proposal In-hye untuk langsung menyuntikkan antibodinya ke pasien pun ditolak. Tetapi dia diam-diam mulai transfusi ke Mira, yang kondisinya semakin memburuk. Kondisi pun semakin tak karuan karena pemadaman komunikasi. Kondisi hidup yang sulit, konfrontasi dengan penjaga yang mengenakan gas mask, dan tembakan sporadis yang dimaksudkan untuk mencegah burung menyebarkan penyakit. Desas-desus pun mulai terdengar bahwa orang yang terinfeksi sedang dibunuh, sehingga itu membuat warga menjadi semakin panik. Orang-orang yang terinfeksi virus akan dibawa dan dimusnahkan secara massal dengan dibakar. Itu dikarenakan vaksin virus belum ditemukan dan agar virus berhenti menular. Singkat cerita, Jigo berhasil menemukan Mira dan menyelamatkannya dari tumpukan mayat yang sedang dibakar, dan ia membawa Mira pergi dari sana. Di sisi yang lain, Presiden mendapatkan tekanan dari Leo Sinder yang merupakan organisasi kesehatan dunia dan politisi. Mereka memaksa Presiden untuk mengingkari janjinya melepaskan yang tidak terinfeksi setelah 48 jam. Dan kerusuhan pun mulai pecah. Dr. In-hye dan staf medis melarikan diri dari kerumunan. Tetapi Byung-ki membunuh Moon-sae untuk membalas kematian saudaranya yang terinfeksi virus karenanya. Mira mulai pulih, dan Jigo membawanya ke jalan raya untuk bertemu dengan Dr. In-hye. Namun, Gok-hwan, seorang pria yang terinfeksi, telah menghasut kerumunan massa. Dia memimpin massa bersenjata menuju jalan raya, dan pertempuran antara militer dan rakyat pun tak dapat terhindarkan. Mengetahui bahwa Mira memiliki antibodi, Gok-hwan akhirnya menculik Mira. Gok-hwan mencoba untuk memberikan dirinya transfusi darah, tetapi kakak Jigo menemukannya dan mereka pun bertarung sengit. Akhirnya, Gok-hwan pun mati dalam pertarungan itu. Singkat cerita, Mira melarikan diri dan tercampur di kerumunan massa yang menghadapi tentara di jalan raya. Mira melihat ibunya dan sontak ia lari mendatanginya. Tetapi saat mereka hendak bertemu, In-hye ditembak karena melewati garis batas containment. Mengetahui ibunya tertembak, Mira melindungi ibunya dan memohon kepada mereka agar mereka berhenti menembak.
Para tentara tersebut akhirnya merasa iba kepada Mira dan menghentikan tembakannya. Presiden memerintahkan tentara untuk mundur dan memaksa Snyder untuk membatalkan serangan udara. Kemudian mengirimkan helikopter untuk mengevakuasi Mira dari sana. Di akhir film, akhirnya mereka pun selamat dan Mira dikirim ke Seoul untuk membuat vaksin. Sementara tim medis dikirim ke Budang. Dan film pun tamat. 항체 보유자임을 공식 확인해 시민들에게 우선 공급할 것을 약속했습니다. Oke, cukup sekian review film kali ini ya. Sampai ketemu di review film selanjutnya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bye.